Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mata kuliah ilmu pengantar ekonomi makro mengenai keseimbangan perekonomian 3 sektor. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Nur Asyifa dengan NIM 2014300010 dan rekan saya Vita Fitriani dengan NIM 2014300023. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan ekonomi 3 sektor. Keseimbangan ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Demikian dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikannya peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam sesuai perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Disebabkan oleh ketiadaan pedagang luar negeri, maka perekonomian 3 sektor disebut juga perekonomian tertutup. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan dalam pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yakni dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Berikut merupakan gambaran dari sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Dengan penjelasannya mengenai sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor, terdiri dari yang pertama, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yakni untuk membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak rumah tangga dalam persamaannya dengan formula Y sama dengan C ditambah S tambah T, atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah pajak. Selanjutnya yang ketiga, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanamkan modal. Dan yang terakhir, yang keempat, pengeluaran agregat atau AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah dalam persamaannya dapat menggunakan formula AE sama dengan C ditambah I ditambah G, atau pengeluaran agregat sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat meliputi 3 jenis pembelanjaan, yakni konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yakni dapat diformulasikan dengan Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Pada pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S tambah T.
Demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S tambah T. Apabila C atau konsumsi dikurangi dari setiap ruas, maka menjadi I ditambah G sama dengan S tambah T. Dengan keterangan I dan G merupakan suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah bocoran. Dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor, ia mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dan yang kedua, I ditambah G sama dengan S tambah T. Jenis-jenis pajak. A. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan dengan pajak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak impor. Membayar pajak impor biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. B. Pajak pendapatan. Pajak pendapatan terdiri dari yang pertama ada pajak regresif, yakni sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak. Contohnya pajak impor dan pajak penjualan, yaitu kepada orang kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya, tetapi untuk golongan miskin yang meliputi presentasi yang lebih besar kepada pendapatannya. Yang kedua ada pajak proporsional, yakni presentasi pungutan pajak yang tetap besarannya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan. Yang ketiga, ada pajak progresif, yakni sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pertumbuhan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, terdapat perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional. Pengaruh pajak pada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dirumuskan dengan yang pertama, Y sama dengan Y dikurang T, yaitu pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional dikurangi oleh pajak. Yang kedua, penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Contoh angka pada pajak tetap. Dalam tabel 5.1 ditunjukkan satu contoh yang menunjukkan akibat dari pungutan pajak terhadap konsumsi dan pendapatan. Berbagai tingkat pendapatan nasional ditunjukkan dalam kolom 1 dan pajak ditunjukkan dalam kolom 2. Pendapatan disposable yang dihitung dengan menggunakan formula YD sama dengan Y dikurang T ditunjukkan dalam kolom 3. Kolom 4 dan kolom 5 menunjukkan konsumsi rumah tangga atau C yang dihitung dengan formula C sama dengan A ditambah B YD. Dan tabungan rumah tangga atau S dihitung dengan formula Y sama dengan A min ditambah 1 dikurang B YD. Dibagi kepada dua bagian. Dalam bagian 1 dimisalkan pajak belum dipungut atau T sama dengan 0. Dan dalam bagian 2 dimisalkan pemerintah memungut pajak sebanyak 40 triliun atau T sama dengan 40 triliun.
Setelah dilihat pada tabel sebelumnya, dapat dijabarkan keadaan sebelum pajak, yakni pada ketika pendapatan nasional adalah 0 atau Y sama dengan 0, konsumsi rumah tangga sebanyak 90 triliun. Yang kedua, dimisalkan pendapatan nasional selalu mengenai kenaikan sebanyak 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi 240 triliun, dan seterusnya, maka pertambahan pendapatan nasional sama dengan pertambahan pendapatan disposable, yakni sebanyak 240 triliun. Yang ketiga, kenaikan pendapatan apabila pertambahan pendapatan nasional sebanyak 240 triliun, maka pertambahan pendapatan disposable sebanyak 240 triliun juga. Maka AC sama dengan 0,75 dikali 240 triliun sama dengan 100 triliun. Berarti tabungan rumah tangga selalu bertambah 60 triliun. Pertambahan tabungan ini dapat juga dihitung dengan persamaan pertambahan tabungan sama dengan pertambahan disposable dikurangi oleh pertambahan konsumsi. Selanjutnya, keadaan setelah pemungutan pajak. Dalam bagian 2, ditunjukkan bagaimana pajak yang dipungut mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Ciri-ciri perubahan pendapatan disposable, konsumsi, dan tabungan diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai akibat pajak, pendapatan nasional tidak lagi sama dengan pendapatan disposable. Perkaitan di antara kedua-duanya variabel itu sekarang menjadi pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Yang kedua, ada persamaan konsumsi dengan formula C sama dengan A ditambah BYD, menggambarkan sikap rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Ia tetap sama dalam semua keadaan, yaitu apakah ada pajak atau tidak ada pajak. Kelakuan rumah tangga dalam berbelanja ditentukan oleh persamaan tersebut. Maka, dalam menentukan nilai konsumsi dalam kolom 2, digunakan persamaan C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Seterusnya, nilai tabungan dihitung dengan menggunakan formula E sama dengan pendapatan disposable dikurangi oleh konsumsi. Selanjutnya, efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Pajak kepada konsumsi dan tabungan adalah sama saja di berbagai tingkat pendapatan nasional. Oleh karena itu, untuk menerangkan efek pajak kepada konsumsi dan tabungan akan diperhatikan keadaan di dua tingkat pendapatan nasional, yaitu pada pendapatan sebesar 0 dan pada pendapatan 1.200 triliun. Yang pertama, data 1 menunjukkan pendapatan nasional sama dengan 0, konsumsi 90, dan tabungan min 90. Data kedua menyatakan pendapatan nasional sama dengan 0, konsumsi sebanyak 60, dan tabungan sebanyak 100 triliun. Dari perbandingan kedua data tersebut menunjukkan sesudah ada pajak, konsumsi berkurang sebanyak 30 triliun, sedangkan tabungan berkurang sebanyak 10 triliun. Yang kedua, data 1 menunjukkan pendapatan nasional sebanyak 1.200 triliun, konsumsi sebanyak 990 triliun, dan tabungan sebanyak 210 triliun. Data kedua menunjukkan pendapatan nasional sebanyak 1.200 triliun, konsumsi sebanyak 960 triliun, dan tabungan sebanyak 200 triliun. Dari perbandingan kedua data tersebut menunjukkan perubahan pada konsumsi dan tabungan, yakni konsumsi sebagai akibat dari pajak yang dipungut berubah sebanyak 30 triliun, sedangkan tabungan berubah sebanyak 10 triliun. Penyebab perubahan ke atas pendapatan disposable. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan disposable. Pajak T menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka pertambahan pendapatan disposable sama dengan min pajak. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable, maka pertambahan pendapatan disposable sama dengan min T sama dengan pertambahan konsumsi ditambah pertambahan tabungan. Di samping tergantung kepada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS, dan penghitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan pertambahan konsumsi sama dengan MPC dikali pertambahan
Pendapatan disposable atau pada tabungan dapat digunakan formula pertambahan tabungan sama dengan MPS dikali pertambahan pendapatan disposable. Secara umum, hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan T sama dengan pertambahan pendapatan disposable sama dengan MPC dikali pajak ditambah MPS dikali pajak. Selanjutnya, contoh angka pada pajak proporsional. Permisalan yang digunakan data dalam tabel tersebut menggunakan permisalan-permisalan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75 pendapatan disposable atau berlaku untuk kasus sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak. Berdasarkan kepada permisalan ini, apabila pendapatan disposable sama dengan 0, maka konsumsi sama dengan 90 triliun dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional adalah pertambahan konsumsi sama dengan 0,75 dikali pajak dan pertambahan tabungan sama dengan 0,25 dikali pajak. Yang kedua, pajak proporsional yang dipungut pemerintah adalah sebanyak 20% dari pendapatan nasional atau T sama dengan 0,2 dari pendapatan nasional. Yang ketiga, dari setiap tingkat pendapatan nasional ke tingkat pendapatan nasional lainnya, besar pertambahannya adalah sebanyak 240 triliun. Di bagian 1, kenaikan ini akan menyebabkan kenaikan pendapatan disposable sebanyak 240 triliun juga. Tetapi dalam bagian 2 disebabkan oleh pajak sebanyak 0,2 dari pendapatan nasional, maka pertambahan pendapatan disposable adalah pertambahan pendapatan disposable sama dengan sebanyak 192 triliun. Dapat dilihat bahwa di bagian 2 pendapatan disposable bertambah sebanyak 190 triliun apabila pendapatan nasional bertambah sebanyak 240 triliun. Setelah itu, terdapat efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Seperti dengan analisis yang dibuat sebelum ini, pengaruh pajak ke atas konsumsi dan tabungan dapat ditunjukkan dengan membandingkan keadaan di bagian 1, yakni sebelum ada pajak, dan bagian 2, yakni jika keadaan akan sebanyak 480 triliun dan yang ketiga pada pendapatan nasional sebanyak 960 triliun. Pada pendapatan nasional 0 tidak ada pajak yang dipungut, maka keadaan di bagian 1 adalah sama dengan yang di bagian 2. Terus sebelum ada pajak, apabila pendapatan nasional sebanyak 480 triliun, maka pendapatan disposable juga 480 triliun. Dan konsumsi dan tabungan masing-masing adalah konsumsi sebanyak 450 triliun dan tabungan sebanyak 30 triliun. Sesudah ada pajak, pada pendapatan nasional 480 triliun, pajak adalah 0,2 dari pendapatan nasional, yakni 96 triliun. Maka pendapatan disposable telah berkurang sebanyak 96 triliun dan hanya berjumlah 384 triliun. Penurunan ini menyebabkan konsumsi berkurang dari 480 triliun sebelum pajak menjadi 378 triliun, yaitu pengurangan sebanyak 72 triliun. Pengurangan tabungan adalah sebanyak 24 triliun, yaitu dari 30 sebelum pajak menjadi 6 triliun rupiah sesudah pajak. Dan yang ketiga, dengan cara yang sama seperti dalam yang kedua, didapati bahwa pendapatan nasional sebanyak 960 triliun. Pajak dan perubahan pendapatan disposable adalah pajak sama dengan pendapatan disposable sama dengan 0,2 dari 960 triliun, yakni 192 triliun. Sebab akibatnya konsumsi turun sebanyak 144 triliun rupiah dari 810 triliun menjadi 666 triliun rupiah dan tabungannya berkurang sebanyak 48
triliun rupiah dari 150 triliun menjadi 102 triliun rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walau apapun bentuk sistem pajak, yaitu pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut. Yang pertama, pertambahan konsumsi sama dengan MPC dikali T dan pertambahan tabungan sama dengan MPS dikali T. Kecondongan mengonsumsi dan menabung. Kecondongan mengonsumsi dan menabung pada perekonomian tiga sektor dibedakan menjadi dua pengertian kecondongan, yakni kecondongan mengonsumsi marginal dan kecondongan menabung marginal. Yang pertama ada kecondongan mengonsumsi marginal. Dalam ekonomi tiga sektor dapat ditentukan dua nilai MPC atau kecondongan konsumsi marginal, yaitu yang pertama MPC adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan disposable. Dalam persamaannya, MPC sama dengan pertambahan konsumsi dibagi pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua ada MPCY, yaitu adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaannya, MPCY sama dengan pertambahan konsumsi dibagi dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam ekonomi tiga sektor, di mana pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan pendapatan disposable, maka MPC lebih besar dari MPCY dapat dengan mudah dihitung. Yang kedua, ada kecondongan menabung marginal. Kecondongan menabung marginal memiliki dua definisi. Yang pertama ada MPS, yakni rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dalam persamaannya, yaitu MPS sama dengan pertambahan tabungan dibagi pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua ada MPSY, adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaannya, MPSY sama dengan pertambahan tabungan dibagi dengan pertambahan pendapatan nasional. Efek pajak pada analisis aljabar dan grafik. Masing-masing dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan aljabar yang meliputi efek pajak tetap dan pengaruh pajak proporsional. Dan pada pengeluaran pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Penentuan pengeluaran pemerintah, jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. Yang pertama, proyek jumlah pajak yang diterima. Faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan, sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, dan mengembangkan pendidikan.
Selanjutnya, pertimbangan politik dan keamanan selalu menjadi salah satu tujuan penting dan menyusun anggaran belanja pemerintah. Selanjutnya, fungsi pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya pendapatan pajak berkurang. Untuk mengatasi pengangguran itu, pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Fungsi perbelanjaan pemerintah adalah seperti yang digambarkan dalam 5.4, yaitu ia sejajar dengan sumbu daftar dan dengan demikian besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Dengan sifat pengeluaran untuk investasi, perbelanjaan pemerintah adalah perbelanjaan otonomi. Contoh, misalkan dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah sebanyak Rp. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dalam perekonomian di sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Yang kedua dalam perekonomian di sistem pajaknya adalah sistem pajak proporsional. Selanjutnya, pajak tetap dan keseimbang pendapatan. Keseimbangan pendapatan nasional digunakan permisalan. Yang pertama, C A plus B YD S A plus buka kurung A min B tutup kurung YD dan pajak sama dengan T. Yang kedua, investasi sama dengan I dan pengeluaran pemerintah sama dengan G. Keseimbangan secara angka. Yang pertama, dalam perekonomian 3 sektor, nilainya dihitung dengan formula A E sama dengan C plus I plus G. Dan yang kedua, bila pendapatan nasional lebih kecil dari 960 buka kurung A E yang lebih kecil Y tutup kurung mendorong adanya ekspansi dalam perekonomian. Sedangkan sebaliknya A E lebih besar Y berarti lebih banyak produksi daripada pembelanjaan. Selanjutnya, keseimbangan secara grafik dibedakan kepada dua pendekatan. Yang pertama, penawaran agregat min pengeluaran agregat buka kurung Y sama dengan A E tutup kurung. Dan yang kedua, pendekatan suntikan bocoran buka kurung J sama dengan W tutup kurung. Keseimbangan secara aljabar, pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G. Yang pertama, C sama dengan A plus B Y D. Dan yang kedua, I sama dengan investasi perusahaan. Dan yang ketiga, G sama dengan pengeluaran pemerintah. Dan selanjutnya, pendekatan suntikan sama dengan bocoran. Rumusnya J sama dengan I plus G sama dengan W sama dengan S plus T. Atau I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya, B. Pajak profesional dan keseimbangan pendapatan. Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak profesional digunakan permisalan. Yang pertama, C sama dengan A plus 0,60 YD, S sama dengan A plus 0,20 YD.
dan T sama dengan 0,20 Y. Dan yang kedua, investasi sama dengan I dan pengeluaran pemerintah sama dengan G. Selanjutnya, keseimbangan secara angka. Yang pertama, dalam perekonomian 3 sektor, nilainya dihitung dengan formula A, E sama dengan C plus I plus G. Dan yang kedua, bila pendapatan nasional lebih kecil dari 1.200 buka kurung A, E lebih kecil Y tutup kurung, mendorong adanya ekspansi dalam perekonomian. Sedangkan sebaliknya A, E lebih besar Y berarti lebih banyak produksi daripada pembelanjaan. Selanjutnya, keseimbangan secara grafik. Yang pertama, rumus yang pertama, C sama dengan A plus 0,60 Y. Dan yang kedua, A, E sama dengan A 0,60 Y. Dan yang ketiga, keseimbangan Y sama dengan 1.200. Dan selanjutnya, keseimbangan secara aljabar. Persamaan konsumsi dan tabungan adalah yang pertama, C sama dengan A plus 0,60 Y. Dan yang kedua, S sama dengan min A plus 0,20 Y. Selanjutnya, B. Menghitung nilai multiplier. Perhitungan nilai multiplier berlaku permisalan. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B Y D. Dan yang kedua, dua bentuk sistem pajak akan digunakan, contohnya pajak tetap, yaitu T min TX dan pajak profesional yaitu T sama dengan TY. Dan yang ketiga, investasi I dan pengeluaran pemerintah sama dengan G. Selanjutnya, kesimpulan pertambahan investasi sebanyak AL akan menambahkan pendapatan nasional sebanyak 1:1 min B. Selanjutnya, multiplier pengeluaran pemerintah. Pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka nilai multiplier dari perubahan investasi adalah sama dengan nilai multiplier dari perubahan pengeluaran pemerintah. Dan selanjutnya, pada sistem pajak tetap, Y sama dengan 1/1 min B G. Pada sistem pajak profesional, Y sama dengan 1/1 min B plus B T G. Selanjutnya, multiplier pajak. Apabila pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan disponsable akan menurun sebanyak kenaikan pajak. Seterusnya, konsumsi dan pengeluaran agregat akan menurun sebanyak C sama dengan A, E sama dengan MPC X T. Pada sistem pajak tetap, Y sama dengan 1/1 min B kurung A min B Y plus I plus G tutup kurung. Pada pajak profesional, C sama dengan A, E sama dengan B, T. Selanjutnya, masalah makroekonomi. Masalah makroekonomi yang pertama, mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Dan yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, menghadapi masalah inflasi. Kebijakan fiskal. Yang pertama, membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua, membuat perubahan atas sistem pemungutan pajak. Dan yang ketiga, membuat perubahan serentak pada pengeluaran pemerintah dan pemungutan pajak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.